Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feti Khairumawati. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo, kelas 4C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pendidikan ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Dalam pembelajaran IPS, selalu berkenan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala macam tingkah laku dan kebutuhannya. Nah, ilmu pengetahuan sosial selalu melibatkan manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan kejiwaan, pemanfaatan sumber daya yang ada, dan terbatas untuk bisa mengatur kesejahteraan hidupnya, sehingga dapat dikatakan bahwa yang menjadi ruang lingkup ilmu pengetahuan sosial adalah manusia pada konteks sosialnya atau manusia sebagai anggota masyarakat. Mengingat manusia dalam konteks sosial itu demikian luasnya, maka pada pembelajaran IPS di tiap jenjang pendidikan harus melakukan pembatasan sesuai dengan kemampuan pada tingkat masing-masing ruang lingkupnya. Pada sekolah dasar dibatasi sampai gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau pada geografi, sejarah, dan ekonomi, atau pengetahuan sosial dan sejarah, terutama gejala dan masalah sosial kehidupan sehari-hari yang terdapat dalam lingkungan hidup siswa-siswa sekolah dasar tersebut, yaitu mulai dari ruang lingkup gejala dan masalah kehidupan yang ada, tempat tinggal, dan lingkungan sekolah, kemudian tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, dan akhirnya negara-negara yang ada di tetangga. Pengajaran pengetahuan sosial pada siswa sekolah dasar berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan dasar untuk memahami kenyataan sosial yang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk pengajaran sejarah, untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan bangga terhadap perkembangan masyarakat Indonesia sejak masa lampau hingga masa kini. Nah, pembelajaran IPS bukan hanya sekedar menyajikan materi-materi yang akan memenuhi ingatan siswa, melainkan lebih jauh kebutuhannya sendiri dan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, pembelajaran IPS harus pula menggali materi-materi yang bersumber kepada masyarakat, gejala dan masalah yang ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal peserta didik dapat dijadikan sebagai perangsang untuk menarik perhatian, dan materi tersebut dijadikan bahan pembahasan di dalam kelas dalam rangka pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, sesuai dengan tujuan lembaga sekolah dasar, IPS di SD tidak bersifat keilmuan, melainkan diajarkan melalui ilmu pengetahuan. Ini berarti bahwa yang diajarkan bukanlah teori-teori sosial, melainkan hal-hal yang bersifat praktis yang dapat berguna bagi dirinya dan kehidupannya maupun masa yang akan datang dalam berbagai lingkungan dan aspek sosial yang perlahan. Pembelajaran IPS bersifat pembekalan atau pengetahuan, sikap, dan kemampuan yang mengenai seni berkehidupan. Sebagai contoh, yakni pokok bahasan mengenai sejarah. Nah, contohnya yaitu pengaruh Perang Diponegoro terhadap kebangkitan nasional Indonesia. Tetapi meskipun demikian, jiwa Perang Diponegoro itu erat sekali dengan aspek budaya, aspek sikap, mental, dan tidak dapat pula dilepas dari aspek geografi dan aspek ekonominya. Oleh karena itu, pada pembatasannya,
guru harus melakukan interrelasi aspek-aspek sejarah dengan aspek-aspek ekonomi, aspek budaya, aspek geografi, dan aspek-aspek lainnya. Dengan penyajian demikian, peristiwa sejarah tersebut akan lebih bermakna secara menyeluruh bagi pembinaan mental dan afeksi anak didik yang mengikuti proses pembelajaran IPS SD. Dan dari contoh yang saya sebutkan tadi, pembelajaran IPS yang dapat menerapkan pendekatan terpadu dapat membina kognisi, afeksi, dan psikomotor anak dan sebaik-baiknya. Ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar adalah mata pelajaran yang mengajari manusia dalam semua aspek kehidupan dan interaksinya dalam masyarakat. Tujuan pembelajaran IPS yaitu memperkenalkan siswa kepada pengetahuan tentang kehidupan masyarakat atau manusia secara sistematis. Tetapi dalam praktek pembelajaran di sekolah-sekolah masih banyak guru yang tidak bisa menerjemahkan isi dari kurikulum itu sendiri dan hanya berpedoman pada pengalaman mengajar sehingga pembelajaran di kelas tidak berkembang dan tidak memberikan kepada siswa kesempatan untuk aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran IPS di sekolah dasar hendaknya menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar, terutama yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari anak. Dalam proses pembelajaran diupayakan mengaitkan bahan pembelajaran IPS dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Di samping itu, perlu digunakan kejadian yang aktual untuk mendukung atau memperkuat pembelajaran IPS yang sudah ada. Nah, berdasarkan penjelasan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran IPS SD, guru harus mampu menciptakan iklim belajar mengajar yang aktif, inovatif, dan kreatif. Nah, guru adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk mencapai hasil guna proses pembelajaran. Dengan demikian, diperlukan kepekaan dan kreativitas guru dalam menerapkan dan mengembangkan prinsip-prinsip pembelajaran aktif. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pulang.